Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 10. Risalat Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwani. Surat yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala untuk salah satu sahabatnya. Beliau menerangkan, waqad athnallahu subhanahu ala ibadihil mu'minin alladzina yas'alunahu an yaj'alahum a'immatan yuhtada bihim. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji hamba-hambanya yang beriman. Karena mereka selalu berdoa dan meminta an yaj'alahum a'immatan yuhtada bihim, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai para pemimpin yang diikuti. Faqala ta'ala fi sifati ibadih, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan sifat hamba-hambanya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, hab lana, anugerahkanlah untuk kami, min azwajina wa dzurriyyatina, dari istri-istri kami dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam untuk orang-orang yang bertakwa. Qala Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yuhtada bina fil khairi. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah memohon kepada Allah agar kami menjadi petunjuk dalam kebaikan. Yuhtada bina fil khair. Wa qala Abu Salihin yuktada bihudana. Sementara Abu Salih menafsirkan yuktada bihudana, petunjuk dan arahan dari kami diikuti. Wa qala makhulun a'immatan fit taqwa yaqtadi binal muttaqun. Sementara Makhul Asy-Syami, beliau mengatakan yang dimaksud dengan doa di atas adalah, ya Allah, jadikanlah kami menjadi para pemimpin yang diikuti dalam hal takwa. Yaqtadi binal muttaqun, orang-orang yang bertakwa mengikuti jalan kami. Semua penafsiran ini saling melengkapi. Tidak ada satupun yang kemudian kontradiksi. Baik penafsiran yang disebutkan sahabat Ibnu Abbas, penafsiran Abu Saleh, maupun penafsiran Makhul rahimahumullah. Intinya sama, walaupun bahasa yang dipilih berbeda. Yaitu doa dan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hudatan muhtadin, seperti yang telah tersebut di dalam doa yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Di dalam doa yang disebutkan oleh Nabi SAW, di antaranya adalah waja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hudatan muhtadin, yang memberikan petunjuk dan juga mengikuti petunjuk. Menjadi a'immatan lil muttaqin atau imamal muttaqin itu sebuah derajat yang tinggi. Karena seseorang yang diikuti kebaikannya, maka pahalanya juga akan berlimpah.
Dan ini cita-cita yang mulia. Bukan diikuti kejelekannya, bukan dituruti keburukannya. Dalam hal kebaikan, iman, takwa, ibadah, ilmu. Kita berharap diikuti. Kenapa? Karena dengan diikuti, maka pahalanya akan bertambah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajrun, wa ajru man tabi'ah, la yanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajarkan dan mencontohkan sesuatu yang baik, dia mendapatkan pahala, ditambah pahala yang nilainya sama dengan pahala orang-orang yang mengikutinya. Semakin banyak yang mengikuti kebaikan itu, semakin banyak pula pahalanya. Hadis itu kan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada rombongan tamu dari Mudor datang menjelang zuhur. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama dengan sebagian sahabat. Tamu-tamu itu datang melihat kondisi mereka. Nabi Muhammad SAW terlihat bersedih, terpukul. Cepat-cepat beliau masuk rumah, kemudian keluar Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat Bilal untuk mengumandangkan azan karena waktu zuhur telah tiba. Setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam segera memerintahkan sahabat Bilal untuk mengumandangkan iqamah. Salat zuhur dikerjakan. Nabi Muhammad SAW yang menjadi imam. Selesai salat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ceramah. Walaupun bahasa yang beliau gunakan adalah bahasa berita, tetapi makna yang dimaksudkan adalah perintah. Yatasaddaqu ahadukum bidinari bidirhami. Dan seterusnya. Sampai-sampai sahabat mengatakan, hampir-hampir semua disebut, tidak ada satupun yang kemudian terlewatkan. Nabi SAW menyatakan, silahkan bersedekah. Menggunakan uang dinar, menggunakan uang dirham, menggunakan pakaian, menggunakan gandum, menggunakan kurma. Semua disebut. Artinya, tolonglah. Bersedekah. Sedekah itu untuk siapa? Untuk rombongan tamu yang datang tadi. Kondisi mereka sangat menyedihkan. Bagaimana kondisi mereka yang menyedihkan itu? Banyak dari mereka tidak menggunakan alas kaki, padahal jarak kampung mereka itu jauh. Mudor itu di daerah Yaman. Datang sampai ke Madinah. Berarti kan ribuan kilometer. Rambut mereka penuh dengan debu. Artinya yang datang itu menampakkan kemiskinan. Terlihat jelas. Maka ada seorang sahabat yang cepat-cepat pulang. Kembali lagi ke masjid. Itu udah bawa uang. Sampai-sampai dia tidak mampu membawanya. Kenapa? Saking banyak. Akhirnya yang lain ikut pulang ke rumah. Masing-masing mengambil apa yang dia punya. Sampai kemudian menggununglah pakaian. Menggununglah bahan makanan. Di situ Nabi Muhammad SAW sangat bahagia dan terlihat pancaran cahaya yang terang dari wajahnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah ila akhir hadis. Nah, kita harus punya cita-cita seperti itu. Menjadi pelopor, menjadi penyemangat, menjadi contoh dalam hal kebaikan. Ada saatnya di mana seorang hamba harus menyendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain, berdua. Dan seorang hamba dianjurkan
untuk memiliki amalan-amalan yang khabi'ah. Khabi'ah itu artinya tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jangankan orang lain, keluarganya pun tidak tahu. Jangankan keluarga besar, istrinya, anaknya, anak-anaknya. Nggak ada yang tahu bahwa selama ini dia melakukan suatu amalan. Dia pilih amalan itu sebagai sesuatu yang tersimpan. Tabungan khusus antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam kondisi-kondisi yang lain, dia harus tampil di depan. Tidak bisa diam. Jangan kemudian menghindar. Nah, di situ diperlukan fikih untuk memilih sikap yang tepat. Kapan harus sembunyi-sembunyi, kapan mesti terang-terangan. In tubdus sadaqati fa ni'ma wa in tu'tuha wa in tuqfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tentang sedekah misalkan. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Ketika kamu bersedekah terang-terangan, orang lain tahu, melihat dan menyaksikan, fa ni'ma hiya. Sungguh dan betapa baiknya amalan itu. Kadang-kadang perlu diberi contoh. Dalam beberapa keadaan harus ada yang memulai. Nah, jadilah orang yang memulai kebaikan. Menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah itu dan tetap memberikannya kepada orang-orang fakir, itu juga lebih baik. Para sahabat kan demikian. Banyak dari mereka yang sedekah dalam beberapa waktu terang-terangan. Seperti dalam hadits yang kemudian Nabi Muhammad menyatakan tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Atau dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk, Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabatnya untuk berkorban. Apa yang bisa mereka lakukan? Di situ para sahabat banyak yang terang-terangan memberi. Tapi di saat yang lain, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada yang tahu. Setelah meninggal dunia, barulah terbuka. Oh, ternyata si A yang selama ini membantu. Ternyata B, dialah yang bersedekah. Walhamdulillah, hamba-hamba yang seperti itu akan selalu ada di setiap masa. Akan selalu ada orang-orang yang demikian di setiap zaman. Di zaman sekarang, saya juga mengenal secara dekat dengan seseorang yang setelah meninggalnya, baru keluarga besarnya tahu. Selama ini abang lah yang begini. Setelah beliau wafat rahimahullah, barulah beberapa pondok itu tahu. Ternyata selama ini yang membantu itu abang Fulan, abang I. Rahimahullah. Bahkan dengan sebab itu, keluarganya tertarik untuk ngaji. Abangnya, orang tuanya, bapak dan ibu. Bahkan keluarga itu sudah pernah datang ke rumah kami, bahkan beberapa kali. Setelah meninggalnya si abang. Rahimahullah, artinya ada orang-orang seperti itu. Ada saatnya terang-terangan, ada saatnya kita harus bersembunyi. Ada saatnya kita harus tampil di depan, di atas panggung. Ada saatnya kita berada di belakang layar. Pilih. Kalau salah pilih, itu juga akhirnya salah. Yang harusnya dia lakukan sembunyi-sembunyi, malah dilakukan terang-terangan, diviralkan. Salah. Tapi ketika seharusnya dia di depan memberi contoh, tapi malah memilih diam di belakang, sampai kemudian yang di depan kebingungan, harus kemana, harus bagaimana, dia yang salah. Salah dia. Dia biarkan umat kebingungan.
Dia diam sampai kemudian kesulitan untuk memutuskan. Dia tahu ilmunya. Dia tahu tata cara pelaksanaannya. Ini cita-cita loh, doa loh. Waja'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikan kami itu menjadi pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Pemimpin itu artinya apa? Diikuti. Tafsir Ibnu Abbas begitu kan. Tafsir Abu Saleh sama. Tafsirnya Makhul rahimullah juga demikian. Apalagi ada doa yang sudah kita baca sebelumnya. Waja'alna hudatan muhtadin. Seorang muslim itu siap untuk memimpin, siap juga untuk dipimpin. Ya. Jangan hanya menjadi dipimpin terus. Tapi ketika saatnya memimpin, dia nggak mampu. Tapi jangan juga kemudian pilihannya hanya satu, memimpin. Kalau dia yang dipimpin, dia nggak mau. Jadilah makmum yang baik, tapi harus bersiap-siap ketika saatnya menjadi imam. Jadilah imam yang baik. Menjadi pemimpin yang diikuti. Itu sebuah kepastian. Tidak bisa dihindari. Nabi SAW menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ila akhiril hadis. Kalian semua itu memimpin. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Kullukum. Semua kalian itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kalian semua akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinan yang dia jalankan. Nggak mau itu. Jangan pernah berkata bahwa, enggak, saya tidak mau menjadi pemimpin. Saya tidak ingin menjadi imam. Jangan bilang seperti itu. Dalam lingkup yang paling kecil, rumah tangga, seorang suami adalah imam bagi keluarganya. Kalau engkau, wahai santri, tidak mempersiapkan diri menjadi imam yang baik, keluargamu nanti bagaimana? Istrimu apakah kemudian taat dan menjadi penurut? Anak-anakmu apakah kemudian menjadi anak-anak yang berbakti? Karena engkau ketika menjadi suami sekaligus ayah, itu tidak punya kemampuan dan tidak ada kapasitas menjadi seorang pemimpin. Keluargamu butuh keputusan. Tinggal di mana? Anak-anakmu perlu keputusan. Sekolah di mana? Istrimu menuntut keputusan. Hari ini makan apa? Kalau tidak menjadi imam, kamu terus memilih di belakang, ya terserah kamu. Bi, aku sekolah di mana? Terserah kamu. Tapi ngikut aja. Istrinya tanya, ini gimana mas? Ya terserah kamu. Aku manut gue. Semuanya menjadi makmum. Itu juga nggak tepat. Kalau sudah di rumah tangga, kamu imam, bukan makmum. Sama halnya dalam ibadah salat, yang di situ ada imam dan makmum. Harus bersiap diri ketika kapan waktunya engkau maju menjadi imam. Ya jangan menghindar. Sekarang kalau kita di Mahat Riyadul Jannah, Cilengsi, Bojong ini, yang terpilih menjadi imam itu ada aturannya kelas berapa atau ada aturannya sudah hafal berapa? Aturannya bagaimana, Mas Umar? Hafalan, bukan kelas. Bukan. Yang hafalannya apa? Khatam. Artinya kalau sudah khatam harus siap-siap jadi imam. Enggak. Terus khatam terlihat luas. Nah ini ada syarat yang kedua ini. Jangan sampai kemudian aku udah khatam tapi nggak siap jadi imam. Aku tetap seperti kekanak-kanakan sajalah. Biar nggak terpilih jadi imam. Ya nggak bisa. Naik tingkat kan. Derajat itu jangan sampai di situ saja. Terus naik. Dan itu sebenarnya
sebuah konsekuensi yang nggak bisa dihindari. Siapa yang sudah khatam Al-Quran, menyelesaikan hafalan 30 juz, mau tidak mau harus dewasa. Karena Al-Quran yang dihafal 30 juz itu tidak pantas dimiliki kecuali oleh orang-orang yang sudah bersikap dewasa. Kalau masih kekanak-kanakan, belum pantas. Wa ja'alna lil muttaqina imaman. Walaupun tidak sedikit yang kemudian menggunakan ayat ini untuk sesuatu yang salah. Mohon maaf saja kalau sudah menjelang acara pemilihan baik kepala daerah, legislatif maupun eksekutif, ayat ini dibawa-bawa. Ketika ditanya, Bapak motivasinya untuk mencalonkan diri sebagai bupati apa? Ya, karena itu perintah dalam Al-Quran, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, ayatnya benar, tapi penempatannya yang salah. Dalil itu iya, dalil Qur'ani. Tapi ternyata secara makna, dia memaknainya keliru. Bagaimana dia akan menjadi seorang pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa sesuai ayat ini? Tapi ternyata cara-cara yang dia tempuh untuk menjadi pemimpin itu adalah cara-cara yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Katakan satu dari sekian banyak penyimpangan syariat itu adalah suap. Ya. Tidak ada yang tidak menggunakan suap. Oh, saya nggak suap, ya kamu nggak nyuap, timmu yang menyuap. Enggak, kami betul-betul tidak pakai suap. Itu jelas kalah. Kalau emang jelas kalah, ngapain juga mencalonkan diri? Ada yang menggunakan ayat ini atau dalil-dalil yang semisal. Seperti dalil Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ja'alni ala khazainil ardi. Jadikan aku sebagai menteri besar urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat lah. So, itu Nabi Yusuf minta jabatan. Ya beda kau, beda Nabi Yusuf. Kau siapa kau itu? Nabi Yusuf siapa? Itu pun Nabi Yusuf sebelumnya sudah ditawari. Kau siapa yang menawari? Kau itu. Kok ingin menyamakan diri dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Beda kelas lah, jauh. Bahkan kamu nggak punya kelas. Jadi waj'alna lil muttaqina imama, dan ingat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian qala rahimallahu taala wa qala Mujahidun. Al-Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, ij'alna mu'tammina bil muttaqin muqtadina bihim. Menurut Al-Imam Mujahid rahimahullah, yang dimaksud ayat di atas dalam doa itu adalah ij'alna mu'tammina bil muttaqin muqtadina bihim. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi pengikut orang-orang yang bertakwa dan juga diikuti oleh orang-orang yang bertakwa. Qala wa ashkala hadha tafsir ala man lam ya'rif qadra fahmi salafi wa umqi ilmihim. Tafsiran di atas bagi orang yang tidak memahami kualitas keilmuan dan kedalaman keilmuan salaf, itu akan menjadi pertanyaan. Kok meminta untuk menjadi pemimpin itu loh gimana? Kok ditafsirkan seperti itu? Nah, yang mempertanyakan itu karena dia tidak paham bahwa ilmu salaf itu sangatlah dalam. Wa qala, menurut dia, yajibu an takuna al-ayatu ala hadzal qaul min babil maqlub. Sampai-sampai ada yang mengatakan harusnya menafsirkan ayat di atas tidak sebagaimana teksnya.
tetapi min babil maqlub. Tapi harus dibalik. Jadi jangan ditafsirkan seperti itu. Yang benar, tafsirannya apa? Dibalik. Dibalik bagaimana? Katanya, ala taqdiri waj'alil muttaqina lana a'immatan. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang bertakwa menjadi teladan kami. Itu menurut dia. Yang jelas-jelas berbeda dengan penafsiran para ulama salaf. Kalau ulama salaf itu kan menafsirkan ayat di atas, ya Allah jadikanlah kami pemimpin dan teladan bagi orang-orang yang jadi pemimpin siapa? Kami. Yang mengikuti dan yang dipimpin siapa? Orang-orang bertakwa. Tapi orang ini, dia menyatakan penafsiran itu nggak benar. Nggak mungkin seperti itu. Terus tafsir yang betul bagaimana? Menurut dia, dibalik. Ya Allah, jadikanlah orang-orang bertakwa itu pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mengikuti kaum yang bertakwa. Dibalik. Kata Ibnul Qayyim, wa ma'adzallahi an yakuna syai'un minal Qur'ani maqlubun an wajhi. Ma'adzallah. Ma'adzallah itu sama dengan a'udzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Ada Al-Quran yang terbalik. Ma'adzallah. Na'udzubillah. Nggak mungkin maksudnya. Tidak ada dalam Al-Quran yang seperti itu. Wa hadza min tamami fahmi Mujahidin rahimahullah. Justru tafsir yang disebutkan Al-Imam Mujahid rahimahullah membuktikan kualitas fikih dan keilmuan Mujahid rahimahullah. Beliau betul-betul ahli tafsir. Maka banyak para ulama mengatakan, idza ja'akum tafsiru Mujahidin. Kalau sudah datang kepada kalian tafsir yang diberikan oleh Mujahid rahimahullah, sudah jangan tanyakan lagi tafsir itu kepada yang lain. Kenapa? Karena Al-Imam Mujahid rahimahullah itu murid senior, murid khusus sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Abbas? Ahli tafsir umat ini. Yang didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini kelak menjadi orang yang faqih, menjadi alim dalam urusan agama. Ya Allah, berikanlah ilmu tafsir untuknya. Sahabat Ibnu Abbas, semua ayat dari depan hingga belakang, dari awal sampai akhir. Tidak ada satupun ayat kecuali pasti beliau tahu. Kapan turun, di mana turun, kenapa sebab diturunkan, apa artinya, bagaimana penafsiran. Al-Imam Mujahid itu murid khusus. Rahimahullahu ta'ala. Yang cara belajarnya itu bukan satu halaman, dua halaman. Tetapi 10 ayat, 10 ayat. 10 ayat itu dibelajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Satu demi satu. Selesai, diulang lagi. Bukan, oh, udah selesai nih. Alhamdulillah. Selesai 30 juz, diulang lagi. Maka beliau adalah ulama tafsir. Al-Imam Mujahid rahimahullah. Nah, tafsir Mujahid rahimahullah, beliau sudah menyatakan, ij'alna mu'tammina bil muttaqin muqtadina bihim. Ya Allah, jadikan kami itu menjadi panutan orang-orang yang bertakwa, dan kami juga mengikuti orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Kata Ibnul Qayyim, fa innahu la yakunu rajulu imaman lil muttaqin hatta ya'tamma bil muttaqin.
Sungguh seseorang itu tidak akan pernah dan tidak akan mungkin menjadi pemimpin dan teladan bagi orang-orang yang bertakwa sampai dia sendiri mengikuti dan mencontoh jalannya orang-orang yang bertakwa. Itu sebuah konsekuensi. Kalau ternyata dia sendiri tidak mengikuti jalannya orang yang bertakwa, ya nggak mungkin dia diikuti oleh orang yang bertakwa. Kalau dia tidak baik, mana mungkin orang baik ikut sama dia? Maka kalau ingin diikuti, jadilah pengikut yang baik. Ini kan kata kunci. Dalam hal apapun itu. Dalam konteks rumah tangga. Kalau ingin menjadi orang tua, ya, menjadi orang tua yang diikuti oleh anak-anaknya, berbakti, patuh, manut, nurut. Ya Anda harus menjadi anak yang penurut dan berbakti juga kepada orang tua. Kalau ingin menjadi suami yang dihormati dan dimuliakan oleh istri, maka muliakanlah istrimu, hormati hak-haknya. Kalau engkau, wahai istri, ingin dicintai dan disayangi oleh suamimu, maka jadilah seorang istri yang penyayang dan pencinta kepada suami. Kalau ingin menjadi seorang ustadz, guru, yang kemudian murid-muridnya patuh, murid-muridnya baik, murid-muridnya kemudian hormat, beri contoh juga. Seperti apa itu menjadi murid yang baik. Qala rahimallah, fanabbaha mujahidun ala hadzal wajhi alladhi yanaluna bihi hadzal matlub. Wahuwa iqtida'uhum bis-salaf al-muttaqina min qablihim. Maka Imam Mujahid rahimahullah dengan tafsir yang beliau berikan tadi, itu mengingatkan kita. Mengingatkan kita bahwa untuk meraih cita-cita dan memperoleh apa yang diinginkan, itu harus dengan mengikuti salaf, yaitu orang-orang yang bertakwa sebelumnya. Kalau dia mengikuti orang-orang yang bertakwa sebelumnya, fayaj'alahumullah a'immatan lil muttaqina mim ba'dihim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia sebagai pemimpin dan sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa setelahnya. Kalau mau cara yang mudah, kita pakai generasi. Ya. Kalau dia mengikuti generasi sebelumnya dalam hal takwa, maka generasi setelahnya akan mengikuti dia juga dalam hal takwa. Wa hadza min ahsanil fahmi fil Qur'ani wa alqafihi. Laisa min babil qalbi fi syai'in. Justru pemahaman Mujahid rahimahullah adalah pemahaman paling bagus terkait Al-Quran dan paling detail. Laisa min babil qalbi fi syai'in. Bukan terbalik seperti yang dia katakan tadi. Bukan terbalik. Memang seperti itu. Itu konsekuensi. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Otomatis itu adalah doa dan harapan, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bertakwa. Jadikan kami orang-orang yang siap mengikuti jalannya orang-orang yang bertakwa. Itu doa singkat, pendek, tapi maknanya dalam sekali. Jadi bukan hanya sekedar, ya Allah, jadikan kami pemimpin, jadikan kami pemimpin, jadikan kami pemimpin. Kemudian yang dalam benak dia adalah menjadi pemimpin, menjadi pemimpin, menjadi pemimpin. Oh tidak. Untuk menjadi pemimpin, ikutilah para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dalam hal apa? Takwa tentunya. Maka, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, famani
tamma bi ahli sunnati qablahu i'tamma bihi man ba'dahu wa man ma'ahu. Maka barang siapa yang mengikuti ahlu sunnah sebelumnya, maka orang-orang setelahnya dan orang-orang yang bersamanya saat itu akan mengikutinya juga. Ini tafsir wa ja'alna lil muttaqina imama. Kenapa Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebut ayat ini dan menjelaskannya? Karena beliau masih berbicara tentang hidayah. Iya kan? Karena Ibnul Qayyim masih berbicara tentang hidayah. Hidayah itu apa? Ketika kita membaca contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk kami menempuh jalan yang lurus. Jadi maksud hidayah itu apa? Ibnul Qayyim menyebutnya ada 10 bentuk hidayah. Yang ke-10 adalah hidayah dari Allah agar mau dan bersemangat menyampaikan hidayah itu untuk orang. Bukan cuma hidayah untuk mau belajar, tapi kita juga membutuhkan hidayah agar sadar punya kewajiban mengajar. Karena orang yang berilmu itu diwajibkan untuk menyampaikan ilmu. Bukan hanya berpikir saya ingin jadi orang baik, tapi dia punya cita-cita bagaimana membantu orang lain juga bisa baik. Hudatan muhtadin. Dapat petunjuk dan juga menyampaikan petunjuk itu untuk orang lain. Jadi bukan cari selamat sendiri. Tapi bagaimana ngajak yang lain, ayo kita tempuh jalan keselamatan ini. Jangan egois. Karena kita itu satu tubuh, satu bangunan. Nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa terpisah-pisah. Harus sama-sama. Ya. Nah, ketika Ibnul Qayyim menyebut penafsiran yang ke-10, bahwa hidayah yang kita minta kepada Allah itu banyak. Yang ke-10 adalah dapat hidayah supaya ada semangat lah untuk berbagi kebaikan. Ada tekad. Ya. Bagaimana berdakwah, menjelaskan dan menerangkan hidayah. Ibnul Qayyim membawakan dalil. Dalil yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyina bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Dalil yang kedua, doa wa ja'alna lil muttaqina imam. Itu dalilnya. Bahwa kita tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi kita juga harus berjuang berdasarkan apa yang dia mampu, apa yang dia punya. Tidak harus dengan ilmunya, tapi apa yang dia punya. Kemampuan teknologinya, dia kemampuan mendesain poster dan pamfletnya. Dia yang menjadi humas, juru bicara. Dia yang memikirkan pembangunan fisiknya. Menjadi korlap untuk mendongkel rumpun bambu-bambu. Ada bambu nggak kalau di sini? Ya, koordinatornya itu juga bagian yang memikirkan transportasinya, ya, yang bertanggung jawab atas energi listrik, ya, sound system, lampu dan yang lainnya. Itu termasuk dalam hadis dan ayat ini. Bagaimana bisa menjadi jembatan, ya, yang menghubungkan antara orang dengan kebaikan. Kalau tidak ada jembatan, bagaimana orang tahu kebaikan itu? Dan untuk menjadi jembatan kan tidak. Supaya ada jembatan itu kan tidak hanya orang yang ngasih petunjuk, lewat sana, lewat sana. Jembatannya siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Semuanya harus terlibat. Wa ja'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa, dengan menjadikan kami sebagai orang yang bertakwa juga, yang siap mengikuti jalan orang-orang yang bertakwa sebelum kami. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya mana? Tugas